Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut untuk yang mata pelajaran dasar-dasar perancangan pabrik. Jadi kemarin kita sudah belajar atau membahas masalah 3 jenis engineering dalam rangkaian pembangunan pabrik. Sekarang kita lanjut untuk yang kemarin ada 3, yaitu yang preliminary process engineer, kemudian project engineer, sama detail project engineer. Kemudian sekarang kita belajar atau memulai dengan front end engineer. Berarti di sini untuk engineer pada saat eksekusi. Di mana sama juga. Jadi ketika kita melakukan sebuah project, dia akan ada 2, yaitu preliminary process engineering dan project engineer. Jadi untuk di bagian preliminary process engineer sini kita memulai dengan definisi proyek. Definisi proyek itu seperti apa? Setelah kita tahu definisi proyeknya, berarti langkah selanjutnya adalah kita mengetahui sifat fluida. Sifat fluida ini kita perlu mengetahuinya karena kita nanti untuk masalah proses sama peralatannya kan otomatis kita harus mengetahui sifat-sifat fluidanya itu nanti akan seperti apa, sehingga nanti akan berpengaruh pada proses desain, maksudnya desain prosesnya dan perhitungan peralatannya. Kemudian setelah itu kita melakukan simulasi. Simulasi di sini adalah untuk mengetahui optimasi dari proses yang akan kita lakukan. Jangan sampai seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Ketika kita nanti akan membuat sebuah pabrik atau kilang, jangan sampai kita tidak mengetahui prosesnya itu bisa berjalan apa enggak. Paling tidak ketika kita akan melakukan simulasi, kita bisa memastikan bahwa kilang atau pabrik yang akan kita bangun itu memang dapat beroperasi atau dapat dioperasikan. Kemudian setelah itu adalah PINS teknologi. PINS teknologi itu apa sih? Ada yang tahu PINS teknologi itu apa? Sudah belajar PINS teknologi ya? Suatu metodologi di mana untuk mendapatkan maksimum energi recovery. Dia untuk mendapatkan maksimum energi recovery. Perpindahan energi ya, sebenarnya untuk membuat perpindahan energi itu bisa optimal ya. Jadi ketika ada panas, kemudian kita transfer ke panas yang lain, sehingga di situ kita bisa meminimalisir penggunaan panas yang ada di sistem. Dan sebisa mungkin kita memanfaatkannya yang ada di dalam sistem kita kan yang kita manfaatkan, yang mana jangan sampai kita mengambil, misalkan kita ada panas berlebih, kemudian kita buang begitu saja, tetapi kita membutuhkan fuel dari luar untuk memanaskan sistem kita. Itu ada hal yang harus dihindari. Jadi sebisa mungkin ketika kita membuat sebuah pabrik, efisiensi panas itu memang bisa benar-benar optimal. Jadi ya tidak terlalu banyak panas yang akan terbuang keluar sistem. Kemudian selanjutnya yaitu equipment sizing, berarti kita sudah mulai menghitung untuk masalah size dari atau ukuran dari tiap-tiap alatnya, kemudian membuat PFD-nya. Itu adalah untuk yang preliminary process engineer. Kemudian untuk yang project engineer, untuk project engineer di sini salah satunya itu line sizing atau hidrolik. Kemudian metalurgi, yaitu tentang peralatan pemilihan bahan-bahan dari metal dan yang lainnya. Kemudian plot plan. Plot plan ini adalah kita pengeplotan. Jadi dalam pembuatan pabrik nanti kita harus mengeplot lokasi-lokasinya di mana. Karena setelah kita tahu plotnya di mana, otomatis di situ kita akan mengetahui berapa panjang pipa yang akan kita pakai. Seperti itu. Kemudian ada pressure relief, kemudian pressure vessel dan feed. Di mana ketika ada pressure relief dan pressure vessel ini adalah nanti ada kaitannya juga tentang pump, kompresor, dan heaternya. Setelah semuanya kita lalui, nanti ini disebut dengan front end engineering design. Ibu izin nanya. Silakan Kira. Bedanya line sizing sama equipment sizing apa ya Bu? Yang hidrolik. Line sizing sama equipment sizing. Line sizing itu apa? Berarti line apa? Sizing dari line-nya kan? Jadi dia lebih ke apa? Ukuran dari kayak pipa-pipanya itu loh. Line-nya itu. Kemudian yang satunya apa? Sama equipment sizing. Kalau equipment kan ya peralatannya ya, masing-masing alatnya. Pasti kan itu yang berbeda. Makanya di sini kan ada plot plan-nya. Plot plan-nya itu adalah untuk mengetahui jarak itu untuk mengetahui berapa sih
selain berapa sih jarak antara misalkan ketika kalian meletakkan tangki ke pompa itu jaraknya berapa. Kemudian kalian butuh aliran fluidanya berapa sih, sehingga di situ kan kalian bisa mengetahui diameter dari pipanya. Itu yang line sizing-nya. Berarti plot plan dulu baru line sizing ya, Bu? Sebenarnya kan ini kan nggak harus urut-urutannya kan nggak harus seperti ini. Yang jelas kan kalian setidaknya harus ada perhitungan atau ada analisa dari masing-masing komponen di situ. Nggak harus. Jadi ketika kalian sudah misal kalian dari setidaknya kan ketika kalian saya ingin memompa misal fluida dari tangki ke furnace misal atau ke HE atau ke furnace memompa fluida dari tangki ke furnace. Paling nggak kan kamu sudah tahu fitnya di situ kan kamu sudah bisa mengetahui berapa sih ke kapasitas pompamu, kemudian kamu butuh diameter pipanya dari berapa. Kemudian dari plotting itu kan kamu akan mengetahui berapa sih jarak dari pompa ke furnace-mu misalnya. Satu kesetahuan tapi urut-urutannya nggak harus seperti itu. Jadi mana yang kalian rasa itu yang lebih dibutuhkan lebih dulu, yang itu yang dieksekusi lebih dulu. Seperti itu. Iya, Bu. Terima kasih. Ada yang lain? Belum kita lanjut. Lanjut. Boleh. Ya, Dit. Nyoman. Siapa sih? Adi dulu. Silakan, Dit. Belum, Bu. Maksudnya udah paham. Lanjut. Oke. Suara kamu kecil, Dit. Nyoman, ada mau menambahkan? Ini kemarin sudah dijelaskan, Bu. Kemarin sudah dijelaskan? Iya, Bu. Sampai mana kemarin? Saya lupa. Ini sudah lewat kemarin, Bu. Dennis yang jelasin, terus Pins teknologinya saya yang jelasin kemarin. Oh, oke. Siap. Kita ulang sedikit lagi. Ini ya, sekarang lanjut ke dasar-dasar perancangan pabrik adalah engineering tahap studi kelayakan di sini ya. Tadi Ya. studi kelayakan atau visibility study. Ini sudah juga? Baru setengah ini, Bu, kemarin. Oke, baru setengah terus mati kemarin ya. Jadi kita lanjut untuk yang dasar-dasar perancangan pabrik adalah engineering tahap studi kelayakan. Di sini untuk yang pertama, proses engineering pada saat studi belum diselaraskan dengan spesialis lainnya, selain tidak dapat langsung dikonstruksi, sehingga tidak dapat langsung dikonstruksi. Jadi untuk studi awalnya itu kan memang masih studi di atas kertas ya, hitung-hitungannya ya sudah hitung-hitungan dari dari secara akademik itu seperti apa. Sehingga di sini memang belum diselaraskan karena kalau ketika akan mendesain sebuah pabrik kan dari awal kita sudah tahu ya, sudah paham bahwa kita tidak mungkin hanya seorang proses engineer aja yang bekerja. Jadi kan perlu engineer-engineer yang lain. Sehingga di sini kita butuh menyelaraskan pandangan atau menyatukan visi atau menyatukan sebuah konsep yang sama ketika kita akan mendirikan sebuah perusahaan atau sebuah pabrik. Kemudian untuk spesialis yang tergabung dalam project engineer itu ada piping, plot plan, pressure vessel, pump, kompresor, dan lain-lain. Di sini akan memperdalam hasil engineering tahap studi agar siap dijadikan rujukan untuk mengawali konstruksi atau schedule package atau FEED. Jadi di sini dalam project engineering ini kita pasti melibatkan, kemarin saya juga sudah sering bilang bahwa ketika kita expert itu nggak mungkin kita bisa expert di banyak bidang. Biasanya kita hanya spesifik expert di satu bidang, apakah itu di bagian pipingnya, apakah itu di bagian vesselnya, atau di bagian equipment yang kayak kompresor kayak gitu, kayak kompresor pompa dan yang lainnya, itu memang kita punya spesifik tertentu. Sehingga nanti dari segala bidang yang berbeda itu kita akan mendapatkan sesuatu, atau setelah kita melakukan diskusi maupun analisa, kita akan bisa mengambil kesimpulan bahwa apa yang kita lakukan tersebut adalah atau pabrik yang akan kita bangun adalah layak untuk dibangun. Kemudian yang ketiga, bahkan proses engineering tahap studi akan dievaluasi oleh tim besar proses engineer yang tergabung dalam project engineer. Jadi ketika kita sudah proses engineer, kemarin juga saya sudah banyak menjelaskan, nanti juga akan ada sistem analisa yang analisa oleh sebuah project engineer. Hal tersebut adalah fungsinya supaya desain yang kita pakai atau yang kita buat itu memang benar-benar layak untuk kita bangun. Jangan sampai ya itulah tadi, kembali kan ketika kita akan membangun sebuah perusahaan atau sebuah pabrik atau sebuah kilang, itu kan memang suatu yang kompleks.
Jadi perencanaan dari kilang itu memang benar-benar harus matang kita dapatkan atau kita sangat matang ya, dalam artian seminimal mungkin, atau kita harusnya tidak ada kesalahan sedikit pun atau zero accident gitu. Accident dalam hari ini bukan karena kecelakaan kerja atau apa, tapi maksudnya pemasangan proses sampai konstruksi itu memang diharapkan sudah fix, sudah tepat, dan tidak ada sedikit pun kesalahan yang terjadi selama proses pembangunan kilang maksudnya di sini. Kemudian oleh karenanya engineering pada tahap studi disebut preliminary process engineer. Jadi memang untuk yang ini proses engineer awal ya, memang untuk yang visibility study atau studi kelayakan itu memang proses engineering yang awal-awal kita lakukan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Oke. Belum, Mbak. Belum. Oke, next. Kemudian untuk front end engineering design atau FEED, detail engineering dan kemudian MTO dan procurement. Di sini ada 3 tahapan. Kemudian ada ujung semua pembangunan yang berisi aliran proses, ukuran peralatan, kondisi operasi, dan kondisi operasi dan lain-lain. Kemudian di sini ada simpulannya dinyatakan dalam PEFD atau PEFD itu apa sih? PEFD itu apa, Dik? Ada yang tahu proses? Preliminary engineering front design. Preliminary engineering front design. Dari FEED sebagai pedoman, barulah engineering lain bekerja bagaimana membangun secara mekanis maupun teknik lainnya yang disebut detail engineer. Jadi setelah kita tahu, berarti kita di sini akan detail engineering-nya itu kita sudah mulai melibatkan banyak engineer yang lainnya, karena seperti kalau kita sudah untuk yang untuk detail engineering kita sudah benar-benar mengetahui nanti kita mau pakai apa sih, misal mau pakai, selain kita pakai bahan-bahan atau alat-alat yang akan kita pakai ya seperti tebal bejana yang lainnya, termasuk kita sudah mulai untuk masalah pembuatan kontrol. Kalau memang di suatu sistem itu ada kontrol, berarti kita sudah untuk yang detail engineer kita sudah menentukan, oh untuk di tangki misal kita akan menggunakan safety valve apa sih, gitu itu sudah didetailkan, sudah dibahas di situ. Termasuk juga kalau kita ada pressure valve, gitu misalkan pressure valve-nya tipe apa atau mau menggunakan yang bagaimana, itu memang sudah mulai detail untuk dilihat atau digambarkan di detail engineering-nya. Kemudian untuk maka ada detail engineering mechanical struktural, kemudian ada fondasi, sipil, instrumen, listrik. Jadi di sini memang sudah menjadi suatu bidang satu kesatuan ya. Jadi untuk instrumen itu seperti apa, nanti teknik sipilnya seperti apa, untuk sipil fondasinya seperti apa, untuk aliran listriknya seperti apa, untuk utilitasnya. Karena listrik itu ya kelihatannya sepertinya mungkin ketika kita membangun sebuah pabrik itu sepertinya ya kita listrik itu, tapi itu kan memang sangat urgent ya. Termasuk nanti ketika kalian membangun atau mendesain sebuah pabrik, kalian harus menentukan listrik itu dari mana. Kemudian jika kalian beli, kalian butuh berapa voltage sih untuk listrikmu itu butuh berapa. Kapasitasmu harus berapa untuk jangan sampai ketika beroperasi kilang kalian karena suplai listriknya kurang, sering putus-putus gitu kan. Karena ketika listrik itu sering putus, nanti akhirnya berakibat pada alat. Iya kalau alatnya masih manual ya, tapi kalau sudah semuanya otomatis kan otomatis ketika sering daya listrik itu akan terjadi kerusakan. Selain itu juga kalian juga harus mempertimbangkan jika listrik itu misal diambil dari utilities, kalian bikin listrik sendiri, itu juga harus dipertimbangkan di situ. Kemudian dari detail engineering inilah jumlah dan jenis material disusun atau material take off atau MTO. Kemudian dilakukan pemesanan. Jadi detail engineering itu memang sudah mulai detail banget. Jadi materialnya apa, tebalnya berapa, kemudian misalkan ada jenis materialnya apa, kemudian itu memang sudah didetailkan sekali di detail engineer. Jadi ketika kita memesan, itu kan biasanya tetap akan ada tim lainnya ketika pemesanan atau ketika kita melakukan pemesanan alat itu memang benar-benar
itu sudah detail engineering itu sebagai pedoman untuk kita akan membeli alat yang akan atau kebutuhan-kebutuhan yang akan kita pakai seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, lanjut. Kemudian selanjutnya yaitu construction, mechanical completion, commissioning, dan startup. Jadi setelah kita proses pemesanan, berarti langkah selanjutnya adalah construction, mechanical completion, commissioning, dan startup. Jadi di sini setelah semua bahan dan peralatan tersedia, maka peralatan dipasang dan dirangkai menjadi menjadi satu unit komplit atau konstruksi. Jadi biasanya tetap ya, seperti yang saya jelaskan kan, ketika kita akan membeli sebuah peralatan, itu kan pasti dia satu unit ya. Satu unit, berarti kan kita nggak mungkin, maksudnya satu unit misalkan dia mulai dari misalkan untuk untuk distilasi dia trennya berapa, jumlah trennya, panjang trennya, kemudian trennya itu juga masuk di dalamnya, kemudian untuk sistem valve-nya itu seperti apa. Tapi kan ketika kita datang ke lokasi itu kan bayangkan aja ketika kalian membayangkan tower atau distilasi, kolom distilasi itu berapa tingginya. Otomatis kan dia ketika pengangkutannya kan akan dilepas dulu. Makanya di sini ketika setelah dilepas dan dikirim dari perusahaan atau pabrik pembuatnya ke lokasi, itu perlu dilakukan pemasangan. Berarti pemasangan ini kan tetap kita akan membutuhkan engineer yang lain ya, termasuk untuk yang mechanical ataupun mungkin untuk instrumen atau untuk konstruksinya. Kemudian akhir dari konstruksi adalah mechanical completion atau secara mekanik telah komplit. Jadi setelah semua alat yang datang itu kemudian sudah dirangkai, diletakkan pada lokasi-lokasi yang plot plan-nya sudah kita rancang lebih awal. Berarti kalau sudah lengkap semuanya, sudah menjadi satu unit, itu akan sudah menjadi satu unit itu kan memang sudah menjadi satu perusahaan ya, misalkan kalau satu perusahaan gitu ya, satu lokasi proses gitu. Kemudian iya memang alat tersebut memang sudah terpasang sesuai dengan yang kita pesan, kemudian sudah dikoneksikan sehingga menjadi satu unit yang utuh. Kemudian tapi kita di situ kan kita belum tahu apakah alat tersebut bisa beroperasi apa tidak. Kan misalnya ini ketika kalian akan mungkin kan ketika kalian dari pemesanan sampai proses itu selama proses pengangkutan kemungkinan kan ada sesuatu yang bermasalah, apakah dia terjadi yang menyebabkan misal ada sesuatu kabel yang putus atau apa. Makanya di sini setelah semuanya komplit itu kita harus memastikan bahwa perusahaan atau pabrik yang kita buat itu memang bisa beroperasi. Seperti ini itu. Kemudian makanya ini untuk memastikan bahwa semua alat-alat itu dapat dioperasikan, maka kegiatannya dilanjutkan dengan kegiatan commissioning. Kemudian untuk commissioning sendiri itu berasal dari kata commissioning, artinya penyelarasan misi mekanik dengan misi operasi. Seperti itu. Di sini apakah yang terpasang telah nyata dapat dioperasikan. Jadi commissioning itu lebih ke memastikan bahwa alat yang kita desain, yang kita buat itu memang benar-benar bisa dioperasikan sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian setelah commissioning selesai, unit siap di startup dan bila berhasil akan diserah terimakan. Jadi di sini setelah di commissioning, semua alirannya bisa berjalan dengan baik, sudah sesuai. Kemudian di startup, setelah di startup itu berarti satu prosesnya berjalan dari awal sampai akhir, diuji coba. Kemudian setelah memang sudah bisa running well, otomatis segala sudah beroperasi sesuai dengan yang kita inginkan, kemudian dia bisa diserah terimakan. Diserah terimakan ini bukan berarti nanti pihak vendor atau yang mensuplai alat-alat itu lepas tangan, enggak. Biasanya di situ tetap akan ada perjanjian apakah dia harus minimal setahun, ini untuk perjanjian biasa ya, minimal dia itu setahun harus tetap mengawasi atau memastikan bahwa alat-alat yang dia supply itu memang benar-benar masih bisa beroperasi dan jika ada kesalahan atau masalah
ada masalah, berarti perusahaan tersebut siap untuk datang membantu menyelesaikan masalah atau mengganti jika terjadi kerusakan. Biasanya seperti itu. Tapi untuk perusahaan itu biasanya tergantung kontraknya, bisa lebih dari setahun, bisa setahun, atau memang bisa untuk yang selama lifetime dengan perpanjangan kontrak kayak maintenance periodic maintenance gitu ya, maintenance secara berulang tiap selama dalam setahun itu seperti apa. Jadi untuk mekanismenya ini memang dia nanti tergantung dari kesepakatan dua belah pihak. Pertanyaan? Sampai di sini, sebelum saya lanjut. Oke, kalau enggak, saya lanjut untuk peran rekayasa proses. Di sini untuk proses engineering design dan basic design. Ujung dari semua proses pembangunan pabrik adalah rekayasa proses. Tahu rekayasa proses itu apa sih sebenarnya? Apa rekayasa proses itu apa? Made? Bisa mencerna sedikit apa itu yang disebut dengan perekayasa proses? Made? Ya, Bu. Videomu mana, De? Kamu posisimu di mana, De? Di kamar, Bu. Oke. Gimana, De? Ya, Kelihatan, Bu? kelihatan. Nah, untuk rekayasa proses itu dia kayak menyerupai itu, Bu. Kayak prosesnya. Gitu ya sih, Bu. Karena rekayasa soalnya, Bu. Gimana? Gimana, De? Rekayasa itu, Bu, ini apa kayak dia ini apa untuk menyerupai untuk ini. Kayak di prosesnya kan rekayasa gitu, Bu. Rekayasa, berarti dia kayak uji coba awal gitu ya, kayak apa? Ya, dia coba awal kayak berapa bulan saat dilakukan itu gimana gitu rekayasa. Oh, berhasil, baru nanti secara permainannya, Bu. Yang lain? Jadi aku ambil dari kata rekayasa, Bu. Oke, selain Made? Andre mungkin? Jadi aku lama tidak melihatmu, Andre. Oh, rekayasa proses ya, Bu? Yaitu biasanya di tahap akhir sih, Bu. Setelah dirancang-rancang, baru di akhirnya itu setelah tahap commissioning, baru masuk ke perekayasa proses. Yang biasanya itu sama proses engineering. Oke, di sini kan dari penjelasan di slide ini kan untuk ujung dari semua proses pembangunan pabrik adalah perekayasa proses. Jadi kan dia memang sebenarnya kalau benar mungkin kata sahabat Madi tadi dia dari rekayasa ya. Rekayasa itu adalah sebenarnya kan kadang sesuatu itu mungkin nggak sih sesuatu itu bisa dipakai atau dilakukan gitu. Makanya jika misalkan kalian membenarkan motor gitu ketika dia tidak bisa berjalan, berarti kan di situ masih ada sesuatu yang perlu direkayasa, maksud di UT atau di untuk memastikan bahwa segala sesuatu itu memang bisa berjalan ya kan. Kemudian pada saat studi kelayakan hampir semua engineering dilaksanakan oleh perekayasa proses. Hanya saja akurasi pada tahap ini tidak terlampau tinggi sehingga disebut preliminary design atau prarancang. Jadi perekayasa itu lebih ke istilahnya itu kayak dia memastikan dia itu demo lah, Bu. Kenapa? Bisa dibilang demo nggak sih, Bu? Kayak sesuatu yang untuk apa sih istilahnya? Ya, kalau kita mau langganan sesuatu tuh, Bu, ada demo dulu gitu, Bu. Bisa juga Kalau seperti di aplikasi itu. versi beta. Bisa dimodifikasi, juga. Bu. Kayak lebih ke kayak modifikasi dan yang lainnya gitu ya.
Jadi untuk Iya, Bu. merekayasa suatu proses itu bisa berjalan nggak sih sesuai dengan yang kita inginkan tuh seperti itu sih. Jadi kemudian untuk yang untuk yang pada studi kelayakan ini memang rekayasa itu memang juga ikut andil di situ. Tapi di sini akurasinya memang tidak terlalu tinggi. Kemudian pada saat eksekusi proyek, maka rekayasa proyek bekerja sama dengan rekayasa proses bekerja sama dengan rekayasa proyek untuk menyusun FEED atau FID. Kemudian akurasi desain tinggi karena akan segera dibangun. Jadi dia itu lebih orang yang bekerja gitu, bekerja di suatu proses itu untuk memastikan. Jadi kalau preliminary dia memang proses engineer itu sebagai rekayasa juga supaya dia itu untuk memastikan, untuk menghitung atau mengkalkulasi jika memang ada sesuatu yang kurang, ya tugasnya dia untuk menyempurnakan. Lebih seperti itu sih. Kemudian pada saat commissioning, startup, operasi pabrik, rekayasa proses selalu menggunakan data FID untuk memecahkan masalah yang terjadi. Jadi data-data itu memang dipakai misalkan kalau ada masalah saat commissioning, misal, oh ini suhunya seharusnya 400 misal, kok ini suhunya kok 500 ya ternyata, berarti di sini harusnya kontrol suhunya dia bekerja, kok ini kok enggak, berarti dari situ. Jadi dia lebih ke data FEED-nya yang digunakan untuk mengetahui secara commissioning, untuk memastikan bahwa proses itu memang sesuai dengan yang kita rencanakan. Di sini untuk perlu pemahaman desain pada saat menyelesaikan masalah yang terjadi dalam operasi. Pastinya ya, di sini kan ketika kalian tidak tahu desainnya, tidak tahu prosesnya seperti apa, ya kalian tidak akan bisa menyelesaikan masalah selama operasi. Karena ketika kalian misalnya nih suhu naik, apa sih pengaruh suhunya terhadap fitmu atau apa sih pengaruh suhumu terhadap hasil dari kolommu, itu kan kamu memang harus mengetahui desainmu, mengetahui prosesmu untuk kalian bisa, oh ternyata kalau suhunya naik berarti akan terlalu banyak misal yang heavy-nya naik ke atas, atau dia menyebabkan pemisahnya tidak sempurna dan yang lainnya. Jadi pemahaman proses seperti itu memang yang pemahaman desain dan proses itu yang perlu dipahami atau perlu dipahami oleh perlu dipahami untuk ketika kita ada masalah selama proses operasinya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Boleh, silakan. Sama. Saya pakai kaos, Bu. Nggak apa-apa ya, Bu? Nggak apa-apa, tapi nanti kalau fotonya jangan pakai kaos. Bu, untuk rekayasa proses ini, kita itu, apa ya, Bu? Implementasi prosesnya itu langsung di plan-nya, atau kita menggunakan pilot plan, atau mungkin rekayasanya di HISIS, kayak gitu. Kalau ini kan sebenarnya untuk yang kita bahas ini kan kamu menuju ke plan pabrikmu ya, jadi bukan ke simulasi atau bukan ke pilot plan, jadi lebih memang ke plan-nya, ke pabriknya. Jadi rekayasa ini memang ya kamu ingin membuat sebuah pabrik, kemudian di tahap preliminary, misal nih kalian pada saat preliminary kan kalian butuh untuk rekayasa proses juga, jadi di situ kamu bisa misalnya ada suatu proses yang tidak sesuai, berarti kan kamu harus menyempurnakan proses tersebut. Itu lebih seperti itu sih, Rama. Begitu juga nanti ketika kamu ketika kalian eksekusi pabrik atau eksekusi plan kan, mungkin ada sesuatu yang kurang ketika kalian mendesainnya atau apa, itu memang suatu butuh adanya perubahan-perubahan yang menjadikan proses kalian itu lebih smooth atau lebih berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Lebih seperti itu sih. Kalau yang di sini dia lebih ke plan beneran, bukan yang di HISIS atau bukan di pilot plan-nya. Jadi dia memang lebih ke perhitungan secara matematik, kemudian dari dasar teorinya seperti apa, lebih gitu loh. Misal kalian suhunya ini belum mencapai, itu apa yang harus dilakukan, itu lebih kayak gitu sih untuk rekayasanya itu. Penyempurnaan. Berarti untuk itu, kalau misalkan rekayasa ini dapatkan FEED, berarti kita melakukan perubahan di rekayasanya atau di FEED-nya, Bu? Sesuai tahapan. Jadi misalkan ketika kalian perancangnya di halo? Iya, Bu. Oke. Soalnya ada your internet is unstable. Jadi untuk misalnya di preliminary, ya berarti di preliminary-nya. Kemudian untuk yang di eksekusinya, di plan desainnya, Jadi setiap tahap itu. Pertanyaan kamu apa tadi? Waktu rekayasa itu, Bu. Kan waktu rekayasa kita mengimplementasikan dari FEED-nya. Bu. Nah,
itu semisal apa yang kita implementasikan ke plan itu nantinya bakal ada perubahan gitu loh, Bu. Ada perubahan yang tidak sesuai dengan FEED, yang tidak sesuai dengan front end engineering design. Nah, itu yang kita rubah FEED-nya atau kita merubah plan-nya itu sesuai FEED. Yang jelas ketika kalian ada suatu masalah, itu kan berarti kalian harus merekayasa ya. Merekayasa sesuatu yang merekayasa sesuatu supaya proses kalian bisa berjalan. Misal salah satu unit karena tekanannya terlalu tinggi, dia tidak bisa beroperasi misalnya. Berarti kamu harus menurunkan tekanannya. Berarti kan kamu merekayasa tekanan di situ kan. Berarti setelah itu, ya sudah harus mengikuti. Berarti nanti prosesnya akan mengikuti yang sudah ada perbaikan tadi. Akan tetap jadi perbaikan-perbaikan yang dilakukan, termasuk juga gini, ketika kalian sudah mempresentasikan ke salah satu tim project engineer, jadi tim khusus tadi ya yang banyak bidang tadi, ternyata di situ ada beberapa masukan, nggak bisa ini, kalau kamu menggunakan PIDA ini, kamu nggak bisa pakai misalnya pompanya tidak boleh yang biasa atau centrifuge biasa, kamu harus desain khusus. Berarti di situ kan kamu harus tetap setelah di deal kata oke, kita ganti pompa. Berarti kan kamu harus kembali ke detail engineering-mu kan? Detail engineering-mu harus kamu buka. Jadi ketika kamu blueprint itu memang sesuatu yang sudah dari beberapa revisi yang sudah dilakukan dari tim. Memang blueprint terakhir atau yang detail engineering yang kamu pegang itu memang yang sudah fix. Sudah fix dalam artian sudah direvisi, sudah dilakukan perubahan-perubahan direvisi sehingga itulah yang diketok palu bahwa nanti ketika desain atau ketika membangun sebuah pabrik, desain yang akan kita pakai ini, yaitu sebagai acuan. Kalau misal ketika di tengah jalan ada lagi kesalahan, berarti kamu harus balik lagi. Ketika keluar sebagai acuan itu hanya satu dokumen yang sama untuk yang proses, instrumen, kemudian untuk yang mesin itu memang satu dokumen yang sama. Kalau ada revisi ya nggak apa-apa, berarti direvisi dengan perbaikan-perbaikan yang ada. Tapi untuk satu dokumennya cuma satu dokumen itu nggak boleh. Ketika direvisi kamu masih pakai dokumen yang lama, jangan, karena kan nanti tidak sinkron lagi kan akhirnya. Bisa dipahami di sini. Ya. Seperti itu maksudnya. Jadi terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kita lanjut. Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Kemudian kita lanjut untuk yang Bu. Ya, silakan. Yuvenia, Bu. Ya, gimana Mbak Yuvenia? Video mana, Mbak? Bu, maaf, Bu. Ibu. Oh iya. Bentar, Bu. Ya. Bu, maaf Bu, mau izin. Ibu bisa menjelaskan kembali yang tadi proses perekayasa itu nggak Bu? Soalnya tadi jaringan saya putus-putus Bu, jadi saya masuk keluar Zoom terus Bu, jadi nggak mendengarkan dengan baik. Yang ini, yang untuk yang perekayasa ini. Ini ya, Mbak Yuvenia. Sudah kelihatan? Iya Bu. Nah, jadi kan sudah seperti tadi sebenarnya intinya kan sama dengan pertanyaan yang diajukan Rama ya. Jadi kan ini untuk proses perekayasaan perekayasaan ini satu ujung dari semua proses dibangun pabrik adalah perekayasaan proses. Karena bagaimanapun juga terkadang kalau dalam proses istilahnya, ketika kita akan mendesain itu kan tetap akan ada terjadi perubahan-perubahan ketika proses itu kan. Perekayasaan ini dimaksudkan adalah supaya kita bisa menyempurnakan proses yang sudah ada untuk menjadikan dia lebih baik atau lebih sempurna. Itu sebenarnya seperti itu. Jadi perekayasa proses ini memang ada di setiap tahapan. Setiap tahapan itu dalam artian di preliminary, misal di visibility study. Jadi ketika kamu baru visibility study, oh ternyata prosesnya nggak bisa ini, seharusnya pakai ini. Itu juga karena ketika kamu visibility study, Mbak Yuvenia hilang lagi ya. Oke, sepertinya Bu, hilang lagi. Nanti suruh cek video aja, Bu. Oke, kita lanjut aja ya, nanti suruh. Iya Bu, soalnya jaringannya. Kamu di mana sih Mbak? Iya Bu. Di asrama Bu, di kamar. Oh, jaringannya sama kayak di lab berarti. Wifi asrama emang lagi ini Bu, Lagi down ya. Iya.
Oke, kita lanjut ya Mbak Yuvinian, Iya, Bu. bisa lanjut, bisa ngecek di YouTube mungkin ya dari penjelasan tadi. Kemudian untuk tahapan desain itu ada 8 tahapan yang harus kalian lakukan. Itu juga sama juga nanti ketika kalian membangun membangun pabrik kalian di tesis kalian itu ada 8 langkah yang harus kalian lakukan. Yang tahap pertama itu penentuan basis perancangan yang berisi produk yang dikehendaki, umpan yang ada, kapasitas, kondisi lingkungan. Di mana kondisi lingkungan itu suhu, tekanan, kecepatan angin, dan yang lainnya. Itu. Kemudian yang kedua, pemilihan proses yang dipilih. Pemilihan proses tergantung pada informasi teknologi yang tersedia, hak paten, proses, dan lain-lain. Seperti yang saya ingatkan kemarin, ketika kalian pemilihan proses, jangan sampai kalian memilih sebuah alat atau sebuah produk yang memang dia sudah dipatenkan, tapi kita belum tahu kerediannya di pasaran. Itu jangan sampai. Jadi ketika kalian nanti memilih, otomatis kalian harus memastikan bahwa ketika kalian bangun, oh ya, pabrik saya dibangun pada tahun 2025, bahwa teknologi yang terupdate terbaru itu memang sudah diimplementasikan di tahun 2025. Jangan sampai sudah didesain, dirancang bagus-bagus, tapi ternyata setelah uji coba, ternyata produk tersebut fail, tidak layak untuk digunakan di industri karena mempunyai resiko yang tinggi. Jangan sampai. Kemudian tahap yang ketiga menyusun blok diagram dan material balance maupun head balance awal. Ini kalian setelah kalian tahu proses, berarti kalian harus menyusun blok diagram dari material balance maupun head balance-nya. Kemudian yang tahap yang keempat menyusun simplified flow diagram, menyusun equipment sizing, kemudian yang keenam menyusun proses engineering flow diagram, kemudian yang ketujuh menyusun tata letak line sizing, pump, dan spesifikasi dari pompa dan kompresor maksudnya. Yang keenam adalah tahap evaluasi. Itu 8 tahap yang harus kalian lakukan. Tapi nanti untuk sampel berarti kalian paling tidak sudah ada 2 tahap awal yang kalian miliki, berarti penentuan basis sama pemilihan proses yang dipilih. Basisnya sudah tahu, pemilihan lokasi dan yang lain sudah clear, kemudian prosesnya kalian sudah menentukan. Setidaknya walaupun nanti ke depan ada perubahan, itu adalah perubahan yang bukan terlalu signifikan, bukan memulai dari awal lagi. Kemudian sudah mulai untuk menggambar PFD-nya, supaya kalian paling tidak sudah mempunyai gambaran prosesnya akan seperti apa. Kalau cuma kata-kata kan biasanya kita akan agak rancu ya, agak bingung gitu. Oh ini maksudnya apa sih? Dari ini ke sini. Kalau dari blok diagram atau PFD kan kalian sudah tahu, oh nanti ketika keluar dari alat ini saya akan recycle-nya kemana. Itu kan kalau dari blok diagram kan kalian sudah bisa melihat dan lebih jelas lah apa yang kalian gambarkan di situ. Jadi pahami ya di sini ya. Mungkin Bu, kalau izin bertanya, Bu. Gimana Mas Adit? Simplified flow diagram sama proses engineering flow diagram tuh bedanya apa, Bu? Kalau simplified itu dia lebih simpel. Jadi kayak kotak-kotak biasa itu loh, Mas. Kayak kamu blok diagram biasa ini furnace, misal furnace alirannya kemana, bisa distilasi, kolom atas dia masuk kemana ke bawah. Kalau untuk yang proses engineering flow diagram itu kamu sudah benar-benar sudah gambar apa namanya. Kalau kolom distilasi, teremo ada berapa itu sudah lebih terlihat. Kalau simplified itu lebih yang kotak-kotak biasa itu, kotak diagram biasa. Oh, kayak blok diagram gitu? Ya, blok diagram. Kalau proses engineering flow diagram kan lebih ya prosesnya. Jadi kamu misalnya ini reaktor itu gambar reaktor itu seperti apa? Karena kan orang ketika kamu ujian lah, kamu kalau pakai CSTR tapi nggak ada tangkinya, pasti orang mikir kamu bener ini nanti kamu pakai CSTR kayak gitu. Kalau untuk yang sudah ke proses engineering flow diagram, jadi lebih ke gambaran realmu itu yang di proses engineer. Kalau blok diagram ya kotak biasa itu, blok diagram biasa untuk simplified. Oke, Bu. Yang lain? Oke. Izin, Bu. Gimana Mas? Tadi yang apa itu menanggapi yang tadi simplified flow diagram sama blok diagram. Gimana? Jadi gini, Dit, kalau blok diagram itu kan cuma kotak-kotak aja, misalkan ada furnace, terus masuk kolom, terus stripper, terus masuk cooler, kondensor kan. Nah, kalau simplified flow diagram itu misalkan kamu punya udah flow diagram. Misalkan kamu ada 2 tangki, kamu gambar 1 doang tangkinya. Terus ada nanti T1 sama T2, berarti ada 2 tangkinya. Kemudian pompanya berapa? 3. Terus
cuma gambar satu aja pompanya gitu. Kayak flow diagram biasa, cuman dia lebih simple gitu. Kalau PPSDM kan dia digambar semua HI-nya kan. Kalau ini cuma cukup satu aja gitu. Oh, ya ya ya. Oke, oke. Terima kasih, Bu. Terima kasih Prof Nyoman. Oke. Oke, kita lanjut ya. Untuk ini sudah bisa dipahami, jadi nanti ketika kalian, ya setidaknya sih tahapannya seperti ini. Cuma mungkin kalau tata letak line sizing itu mungkin biasanya nggak sampai seperti itu ya. Kita nggak sampai 3 dimensi untuk peletaan plot, tata letaknya nggak ada ya. Biasanya cuma apa PFD aja ya untuk apa block diagramnya. Tapi evaluasi tetap harus untuk mengetahui kelayakan dari pabrik yang kalian bangun. Tata letak tuh nggak ke ini tuh Bu, nggak masuk ke yang apa? Yang waktu itu tuh Bu, waktu desain tangki apa dan sebagainya tuh Bu. Tata letak itu lebih ke plotting, plot kamu lokasi-lokasinya, Dit. Unit-unitnya gitu Bu. Misalnya ini kamu mau meletakkan tangkimu di mana sih, kemudian di sebelah tangki itu ada apa sih, gitu loh. Lebih ke ya gimana, Dit? Kamu Dua kecil. dimensi gitu. Kamu kecil banget. Halo. Gimana, Dit? Udah Ya. mending Bu suaranya. Udah mending. Iya. Itu apa? Tata letak nggak kayak ini tuh Bu, layout gitu Bu. Beda Bu. Apa layout. bedanya? Ya kayak kamu meletakkan lokasi tangkimu di mana kayak gitu tadi. Layout ya? Iya. Iya sama. Ada kan Bu, kita kebagian nggak Bu layout itu Bu. Sampai situ skripsi itu. Oh, sampai situ ya skripsinya. Saya sudah lupa. Benar, layoutnya sudah sampai? Iya, ini maksudnya ngeliat dari ke tingkat gitu, contoh skripsi. Ada layout-layoutnya gitu juga. Ya sudah, berarti sampai layout ya. Karena kan ketika kamu layoutnya itu salah satunya kan seharusnya kamu bisa menghitung berapa panjang pipa yang kamu inginkan kan. Dari panjang pipa itu nanti kamu bisa menghitung juga berapa luas area yang kamu butuhkan. Salah satunya kan itu juga. Iya, Bu. Kalau sampai ya bagus lah kalau sampai ke situ. Aduh, berat banget Ref ya, Bu. Alah, berat itu kan ya perasaan mah jadi. Lanjut, Bu. Oke, makasih, lanjut. Bu. Oke, lanjut ya. Jadi kemudian di sini untuk penggunaan engineering standard code di sini. Jadinya untuk perancangan pembangunan pabrik selalu terkait dengan standar code engineering yang lazim. Jadi untuk yang standar code yang biasa digunakan ada yang ASME, API, ANSI, NFPA, sampai standar asuransi dan yang lainnya. Di sini fungsi standar code itu adalah untuk mempermudah perancangan peralatan sehingga pada saat proses engineering sudah dipertimbangkan dalam desain. Jadi biasanya kan kalau nanti ditanya kalian pakai standar code yang mana gitu, paling nggak kalian bisa menjawab pakai ASME kah, pakai API kah, apa yang lainnya. Seperti itu. Jangan sampai kalian nggak pakai, ya suka-suka saya Pak merancangnya, ya jangan. Kita tetap segala aturannya kan harus ada. Ini sudah ya kayaknya, sudah tadi. Kemudian untuk fit sumber data desain peralatan, FEED sebagai sumber data desain peralatan. Salah satu hasil FEED adalah proses engineering flow diagram atau PEFD atau PFD lengkap. Kemudian setiap peralatan dalam PEFD disertai ukuran atau spesifikasi dan kondisi operasi serta instrumentasi utama dan tata letak. Tuh. Jadi ketika kita sudah ada PEFD itu ya sudah, itu instrumentasinya. Makanya ketika di sini kan ketika kita belajar masalah desain itu kan kita nggak cuma belajar masalah alatnya aja, tapi kan juga masalah sistem kontrol atau safety-nya yang seperti apa. Apalagi kalau memang itu adalah alat-alat yang kita gunakan adalah yang continuous ya. Kalau continuous itu kan memang segala sesuatunya harus terkoneksi dengan baik dan menyala 1 kali 24 jam kali 7 hari kali 360 hari kecuali pada waktu TA. Kemudian untuk kebutuhan konstruksi setiap alat dibuat PID, piping instrumentation diagram.
Jadi biasanya nggak tahu kalau kalian ada PID-nya nggak nanti yang disuruh? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Biasanya itu kalau dulu saya sih ada, paling nggak untuk sebagai contoh itu ada salah satu alat misalkan di PID itu di reaktor misal. Jadi nanti yang kalian butuhkan ini apa sih di PID-nya tersebut, selain valve-nya ada kontrol valve, ada kontrol suhu, kontrol tekanan, atau flow rate, atau mungkin untuk yang flow dari feedmu, kemudian flow dari katalis misal. Jadi di situ nanti sistemnya akan seperti apa, misal ketika kalian overheating, apa yang akan terjadi, dan lain itu, lebih ke itu. Jadi untuk biasanya untuk yang di pabrik sebenarnya itu memang setiap alat itu ada PID-nya. Jadi kita tahu banget gitu ketika misalkan di distilasi, di kolom distilasimu, dia ternyata itu suhumu di top kolommu terlalu tinggi, lebih dari suhu maksimal diperbolehkan, berarti nanti valve mana yang akan membuka, kemudian valve mana yang akan menutup, atau salah satu yang mengecil, atau yang satunya semakin membesar, disesuaikan itu di PID tersebut. Dia lebih ke detail untuk yang apa namanya piping, instrumentasinya di situ. Kemudian kesulitan operasi non rutin atau DRSOP selalu diselesaikan menggunakan data PEFD termasuk kalau ada modifikasi. Jadi di sini kan sebenarnya modifikasi itu boleh-boleh aja dilakukan pada sebuah kilang atau sebuah perusahaan. Cuma ketika kita akan modifikasi, kita harus memastikan bahwa proses modifikasi yang kita buat itu memang untuk akan meningkatkan performa, tetapi juga tidak menyalahi safety yang diberlakukan. Seperti itu. Jadi ketika ada kesulitan, kalau biasanya kan kalau SOP itu apa? Kita coba SOP itu apa? Standard operation procedure, Bu. Ya, saya tanya Brigita, Mbak Brigita. SOP itu apa sih? Gimana Bu tadi Bu? SOP itu apa sih? SOP. Kamu tahu nggak kalau di lab itu ada SOP, kalau di misalkan kalian masuk ke kilang ada SOP. Sebenarnya SOP itu apa sih? Standar operasional. Pokoknya untuk apa yang aturan-aturan itu Bu, SOP. Gimana? SOP itu standar operasional itu, standar operasional apa ya? Pokoknya yang untuk yang aturan-aturan itu Bu. Oh, SOP. Terus gunanya untuk apa sih SOP itu? Kamu tahu misalnya tahu apa gunaan SOP itu apa sih? Tahu nggak? Kalau misalkan kalian di mana? Kalian misalnya di lab, kalau di lab itu kan sebenarnya ada SOP-nya. Ya. Itu untuk apa sih sebenarnya SOP itu fungsinya? Atau Gimana Mbak Brigita? SOP itu untuk acuan untuk tidak melanggar aturan Bu. Untuk tidak melanggar aturan. Oke. Azhari? Ya, kamu senang banget, Dit. Ya, gimana Ibu? Yes. SOP itu apa sih, Azhari? SOP itu standar operasional prosedur. Jadi gunanya untuk acuan kita saat melakukan sesuatu di lab maupun di luar. Ya pokoknya di lapangan atau di lab. Jadi itu kayak ada batas-batasan yang tidak boleh kita langgar atau yang harus kita patuhi agar tidak terjadi suatu kendala ataupun kecelakaan. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Ada yang lain? Yang mau menambahi? Adit mungkin? Aduh, ya Allah. Panas.
Murid, setuju dengan Azhari? Setuju, Bu. Udah paling Jawabannya lengkap dari tuh. Adit tuh, Bu. Oh, makanya. Tadi langsung di copy paste gitu ya. Wow. Rendah, Bu, Mas Ari, Bu. Memang. Oke, nah, jadi SOP itu kan adalah standar operasional prosedur ya. Berarti kan ketika kita melakukan sesuatu, berarti kan kita harus ada acuan. Acuannya itu adalah satu-satunya kita tuangkan dalam SOP. Kemudian di sini kan SOP kan memang dia adalah untuk yang kegiatan-kegiatan rutin yang kita lakukan. Tetapi kan ada juga kegiatan-kegiatan yang by accident gitu ya. Misalnya ternyata pipa ini bocor gitu, atau mungkin valve ini ternyata dia rusak. Itu kan memang di luar standar. Makanya di situ penyelesaiannya tetap kita harus menggunakan atau mengacu pada data PEFD, Data Process Engineering Flow Diagram. Karena apa? Karena di situ ketika kita akan menutup pipa atau kita mungkin ada suatu kebocoran pipa gitu. Paling nggak kita harus tahu, oh valve mana sih yang harus aku tutup gitu, supaya nanti kebocoran itu tidak semakin parah misalnya. Berarti dari situ kan kita menggunakan, kita nggak mungkin sudah kalau kita mau langsung line up itu kan sudah nggak ada waktu lah ya. Kalau memang kita sudah di situ sudah hafal sekali kan di luar kepala ya nggak apa-apa. Tapi biasanya kan tetap ketika kita ada sesuatu itu jangan kita tetap di PEFD-nya. Supaya apa? Oh, ketika saya di sini berarti saya harus menutup valve nomor 23. Berarti kan kalian harus menuju valve 23 kemudian melakukan penutupan supaya kebocoran di pipa itu tidak terjadi atau segera bisa dihentikan. Itu. Kemudian tujuan desain peralatan adalah menyelesaikan masalah dilihat dari desainnya. Itu untuk desain peralatan. Desain proses berarti kita menyelesaikan pembahasan proses atau kemungkinan proses yang akan kita lakukan. Kalau untuk desain peralatan berarti kita lebih mendesain masing-masing peralatan yang akan kita pakai dalam proses. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Jadi untuk 2 pelajaran mungkin yang sudah kalian dapatkan, apa sih desain proses, apa sih desain peralatan. Gitu. Oke, lanjut untuk konstruksi dimulai dari detail engineer. Kemudian untuk keperluan konstruksi, data FEED atau Front End Engineering Design, ini harus diterjemahkan dalam gambar dan perhitungan konstruksi yang dimengerti oleh tukang yang disebut detail engineer. Kemudian, detail engineering selain menghasilkan gambar dan perhitungan tukang, juga menghasilkan kebutuhan alat dan material yang kemudian dimasukkan dalam BOM atau Bill of Materials. Itu. Kemudian mengambil material dari gambar dan perhitungan rinci tersebut disebut MTO atau material take off. Kemudian pengadaan alat dan material yang ada dalam BOM disebut procurement. Jadi seperti itu. Jadi ketika kalian sudah tahu FED-nya, kalian sudah tahu gambarnya, sudah tahu sizing-nya, sudah tahu tebal pipanya, sudah tahu tinggi kolommu, materialmu, itu sudah masuk ke detail engineer. Kemudian termasuk di sini kan kalian harus benar-benar selain mengambil material dari gambar dan perhitungan rinci. Jadi kalian tuh sudah tahu material segala sesuatu yang di situ, kalian sudah paham, sudah sesuai, sudah didetailkan. Kemudian kalian masuk ke material take off atau material yang sudah siap untuk dilakukan pembelian ya berarti. Kalau memang sudah sesuai, sudah didapatkan, kalian bisa melakukan pembelian di situ. Sudah dipahami? Di sini intinya ketika kalian gambar desain nanti ya sudah gambarnya itu harus mendetail loh ya. Tingginya berapa, tebalnya berapa, dia bisa mencapai kapasitasnya berapa, kapasitas maksimalnya berapa, bahannya seperti apa, tebalnya seperti apa, materialnya apa. Kemudian kalau misalkan untuk material-material butuh nilai strik tensilnya berapa, itu memang kalian harus sudah tahu untuk masing-masing alat yang akan kalian buat. Seperti itu. Oke? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, Han. Sudah nggak ke toilet, Han? Sudah, kan sudah balik, Bu. Oke. Mau nanya yang tentang bill of material itu berarti lebih ke perencanaan anggarannya ya, Bu ya? Kayak pembukuannya gitu, Bu, bill of material ini. Apa cuma catatan-catatan biasa? Catatan. Jadi kayak bill of material itu bukan pembukuan. Jadi dia lebih ke material yang kamu butuhkan itu apa aja sih nantinya gitu loh, Han.
Jadi dia kan di sini kan bukan masalah ya memang akhirnya kan nanti ke jumlah pembelian, tapi di sini kan kamu lebih ke fokus ke materialmu. Jadi material tipenya apa, tebalnya berapa, tingginya berapa, terus straight tensionnya berapa untuk material-material tertentu, atau dia ketika dia dioperasikan dia mampu pada tekanan berapa, suhu maksimal berapa, sehingga ketika suhunya segitu kamu butuh misal pemanasmu tipe apa, kayak gitu. Lebih ke situ sih untuk bill of materialnya di sini. Yang megang bill of material ini siapa, Bu, biasanya? Apa yang Ya. detail engineering itu? Ya detail engineering, karena detail engineering itu sudah masuk ke bill of materialnya di sini. Oh, oke. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Jadi ya proses engineer ya, karena kan memang di sini kan sudah untuk detail engineering kan nanti yang membuat tim proses engineer, kemudian direvisi atau direvisi atau istilahnya dikonsulkan dengan satu tim, yaitu nanti yang akan menentukan termasuk untuk bill of materialnya di situ. Oke, siap, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Ada yang lain? Saya. Oke, kalau Bu, nggak Adit. Adit, gimana Adit? Saya, Bu. Kalau kita alatnya itu beli, Bu, itu apa perlu maksudnya beli itu gini, Bu, kayak bukan kolom, apa kayak misalkan apa ya, kayak bak gitu, Bu, bak penampungan misalnya, contohnya kayak gitu, Bu. Nah itu kita kan ngedesainnya kita kayak ngebeli gitu di suatu vendor, dan kita cuma dapat data desainnya itu segitu gitu, Bu. Apa itu bisa masuk nanti ke dalam perhitungan desainnya, Bu? Jadi kita nggak usah ngitung, jadi kayak beli udah dapat data desainnya gitu. Kemarin Bak itu kan nggak perlu kayak neraca panas gitu-gitu loh, Bu. Kemarin kan untuk ketika kita membeli sebuah alat itu kan memang ada dua tipe yang akan kita lakukan ya, yang dia common design dan yang custom, ya kan? Untuk yang bak itu kan setidaknya kamu ketika kamu akan membeli bak, kamu kan harus tahu ini yang mau kamu simpan itu apa. Itu yang pertama, material yang fluida yang akan kamu simpan misalnya. Apakah dia korosif apa enggak? Sehingga ketika kamu tahu fluidanya, otomatis kamu mempunyai spesifikasi dari bahan yang ingin kamu beli minimal. Apakah dia misalkan SS atau misalnya material besi biasa atau yang lainnya, atau bisa mungkin cuma dari plastik atau yang lain. Itu kan pertama kamu harus tahu fluidamu seperti apa. Yang kedua kamu harus tahu material fluidamu ini tahan dengan material apa sih, atau material apa yang kamu gunakan supaya dia tahan terhadap fluida yang akan kamu simpan. Kemudian yang ketiga adalah volume. Berapa banyak yang harus kamu simpan di situ. Minimal kan kamu tetap harus tahu itu kan, Dit. Harus tahu sizingnya berapa, volumenya berapa. Kalau memang tekanan dan suhunya dia pada kondisi ruangan ya. Setidaknya kamu tetap harus punya data itu. Oh iya. Nah, kamu tapi kayak tapi ada beberapa peralatan yang kayak pompa kayak gitu kita cuma ninjau dari pemilihan ya, Bu, masuknya bukan ke desain kan, Bu. Tapi kan ketika kamu pemilihan pompa, jenis pompanya kamu milih misalnya centrifuge atau apa. Tapi kan kamu juga harus menentukan kapasitas pompamu kan. Iya. Kan kalau pompa kamu mau bikin pompa secara custom kan agak susah juga ya. Paling yang bisa kamu lakukan adalah kamu memilih jenisnya seperti apa, kemudian materialnya apa, dan dia bisa kecepatan alirnya berapa. Kan kayak gitu, RPM-nya berapa misal. Kalau kemudian kapasitas pompanya berapa kan seperti itu. Tetap akan pembelian itu tetap kamu harus memperhatikan beberapa aspek yang memang kamu butuhkan di situ. Jadi nggak asal beli gitu loh, walaupun kita bisa beli, paling nggak kan kamu ada spesifikasi khusus kan, entah itu kecepatan alirnya kamu pengen berapa sih, kapasitasnya dia bisa memompa per second berapa sih, kayak gitu kan tetap harus ada. Iya. Oke, Bu, paham. Walaupun nggak harus detail banget gitu, setidaknya kamu sudah ada spesifikasi khusus yang ingin kamu beli agar sesuai dengan prosesmu. Ada yang lain? Aman, Bu, lanjut aja, Bu. Lanjut. Oke, kita lanjut ya. Untuk selanjutnya yaitu akhir konstruksi disebut mechanical completion.
Konstruksi adalah kegiatan memasang semua peralatan dan material yang dipesan menjadi rangkaian unit operasional. Itu yang disebut konstruksi. Jadi konstruksi di sini tidak cuma konstruksi kilangmu, tetapi juga nanti dia termasuk konstruksi dari peralatanmu. Jadi konstruksi itu secara keseluruhan. Akhir konstruksi disebut mechanical completion atau secara mekanis setelah komplit terpasang. Akan tetapi, apakah yang dipasang siap proses itu harus dicek. Jadi untuk ketika dia sudah terpasang, ya sudah, kamu harus memastikan bahwa setiap alat yang dipasang itu memang sudah siap untuk dioperasikan. Kemudian untuk pengecekan itu dilakukan dalam tahap commissioning atau penyelarasan misi. Tadi kita sudah sempat membahas masalah penyelarasan misi ya. Kemudian misi mekanik telah selesai, tetapi misi operasi harus juga siap. Artinya yang dipasang apakah benar-benar dapat dioperasikan. Jadi sudah dipasang, misal kamu sudah memasang pompamu, sudah memasang biasanya kan kalau yang paling gede itu biasanya reaktormu sudah dipasang, kemudian sudah katalisme sudah, kalau fisik katalisme sudah dimasukkan ke dalamnya, kemudian pipa-pipanya sudah tersambung, listriknya sudah bisa dialihkan, tapi kan di situ kita harus memastikan juga apakah secara proses dia bisa apa enggak untuk berjalan, karena kan secara proses kan ketika dimasukkan ke fluida, kemudian tekanannya apakah kita bisa mencapai tekanan yang kita inginkan, suhu yang kita inginkan, atau seperti apa, itu memang harus dipastikan juga. Commissioning selalu melibatkan organ proses dan mekanik, jadi di sini kenapa kita melibatkan organ proses? Organ proses adalah untuk mengecek bahwa memang kondisi yang kita inginkan itu sudah sesuai dengan yang kita desain. Kemudian mekanik di sini juga untuk memastikan bahwa jika terjadi kesalahan atau terjadi kekurangan atau misalkan kebocoran, berarti itu sudah maksudnya organ mekanik bisa melakukan tindakan. Tindakan itu entah dilakukan penggantian pipa ataukah mungkin sambungannya kurang kuat atau yang lainnya, itu memang makanya kita membutuhkan organ mekanik untuk memastikan bahwa segala sesuatu yang ada di proses atau di peralatan kita itu sudah sesuai dengan standar yang kita inginkan. Bisa dipahami sampai di sini? Paham, Bu. Paham, oke. Kemudian untuk startup di sini orang proses melanjutkan misinya dengan melakukan uji coba operasional atau startup. Data FEED digunakan untuk melakukan startup. Kalau memang sudah dilakukan, maksudnya kemarin sudah alatnya sudah dikoneksi, kemudian sudah di komisionnya sudah oke, kemudian dia dilakukan startup di sini. Data detail engineering digunakan nantinya untuk maintenance. Jadi data detail tadi setelah kita, kalau blueprint ya misalnya kita masukkan data detail ke blueprint, itu nanti tetap kita pegang supaya nanti ketika kita melakukan maintenance, berarti kita sudah tahu data-datanya di situ. Tebalnya masing-masing alatnya itu seperti apa, kemudian kondisi operasinya seperti apa, materialnya seperti apa, cara pengoperasinya apa seperti apa, itu kita sudah mengetahuinya. Jadi ketika saya akan maintenance, kita sudah tahu, misal ini ada kerusakan di di tray nomor sekian, otomatis kita sudah tahu, tray di nomor sekian itu misalnya tingginya berapa sih, gitu, dari bawah atau yang lainnya, itu data-data yang lain yang kita butuhkan. Kemudian setelah startup selesai, maka diserahkan ke pihak operasional. Jadi startup, kalau kita sudah meyakini bahwa startup itu sudah bisa beroperasi dengan baik, ya sudah, berarti bisa kita serahkan kepada pihak operasional untuk mengoperasikannya. Tapi tetap kewajiban penyedia atau vendor itu untuk mengawal sampai dengan batas kontrak yang ditentukan itu tetap juga harus dilaksanakan. Bisa dipahami ya? Kita lanjut untuk target operasional. Jadi target operasional harus memanfaatkan aset yang ada secara optimal. Makanya tadi kan kenapa sih kita harus belajar masalah pins teknologi? Kenapa sih kita tidak bisa kita tidak bisa sembarangan membuang sesuatu, misalnya panas yang kita miliki terus kita tidak memanfaatkan untuk yang lain, itu karena target operasi. Jadi di sini harus memanfaatkan aset yang ada secara optimal. Optimal adalah dioperasikan secara ekonomis pada kapasitasnya selama waktu yang direncanakan tanpa produk rusak. Itu yang namanya optimal. Jadi ya optimal itu memang segala sesuatu harus optimal secara ekonomis, secara kapasitas, secara waktu, kemudian juga ekonomis, tidak terjadi banyak kerusakan-kerusakan pada produk.
Di mana untuk ukuran pemanfaatan aset diukur dengan OEE atau Overall Equipment Efficiency. Jadi nanti untuk pemanfaatnya itu biasanya kan, makanya kan sering banget ya. Kenapa sih? Berapa persen sih efisiensi yang untuk alat ini? Berapa persen sih dia bisa efisiensi maksimal berapa sih? Sering pertanyaan seperti itu ya. Karena di sini adalah ukuran pemanfaatannya, pemanfaat aset itu dia di efisiensi dari peralatannya. Kemudian untuk ukuran perusahaan kelas dunia, OEE paling rendah adalah 85%. Jadi efisiensinya dia harus bisa beroperasi 80%. Jadi misalkan fitmu adalah 10.000, berarti dia harus minimal dia dioperasikan pada fit berapa? 850. Apa 8.500 tadi? Apa 10.000 apa 1.000? Bisa 1.000 nih. Kapasitas maksimal 1.000, berarti kalian minimal itu perusahaan itu harus mengoperasikan pada fit 850. Kalau lebih bagus boleh, tapi kalau lebih rendah biasanya itu kemungkinan perusahaan tersebut ada kemungkinan untuk mengalami defisit, atau maksudnya ada kolaps atau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan perencanaan awal, apakah entah fitnya kurang ataukah kebutuhan konsumen kurang atau yang lainnya, sehingga dia dioperasikan lebih kecil dari 85%. Tapi kata-kata di 85% ke atas. Kemarin saya sempat cerita juga ya, kalau TPPI pernah mengoperasikan lebih dari 100% juga. Tapi ya kembali, kalau lebih dari 100% kita harus ngecek dari awal sampai akhir untuk desainnya, apakah mampu apa enggak, jangan-jangan enggak mampu. Itu juga harus menjadi pertimbangan. Kemudian OEE ditunjang oleh bagian maintenance dengan menjaga reliability peralatan. Jadi OEE ini juga memang kita nggak bisa. Jadi kalau kalian mengoperasikan sebuah alat atau sebuah perusahaan atau sebuah proses atau apalah, itu kan tetap kalian harus ada maintenance di situ. Nggak mungkin alat itu dipakai terus tanpa dilakukan maintenance, karena kan tetap alat itu kan juga punya lifetime ya, maksudnya waktu pemakaiannya itu berapa lama itu kan tetap ada, maksudnya tetap ada. Tetapi kan untuk menghindari kerusakan yang mungkin, itu salah satunya adalah dilakukan maintenance. Maintenance itu ada beberapa tipe, ada yang dia maintenance yang karena rusak baru diperbaiki, tapi ada yang maintenance berkala. Jadi memang dilakukan pengecekan rutin. Pengecekan rutin itu apakah dia periodik ya, periodik, maintenance secara periodik itu entah dia itu sebulan sekali, 2 bulan sekali, atau 3 bulan sekali mungkin. Tetapi ada juga yang memang dia maintenance yang ya sudah, dia hanya di maintenance ketika dia mengalami kerusakan, itu juga bisa. Tapi biasanya untuk perusahaan besar tetap dia akan dilakukan maintenance secara periodik. Kenapa? Agar alat yang dia dipakai itu memang selalu apa istilahnya? Maksudnya alat yang dipakai itu memang untuk menghindari kerusakan ya. Biasanya kan kalau kita maintenance sedikit demi sedikit itu kan akhirnya tidak akan terjadi kerusakan yang berat. Tetapi berbeda ketika kalian nanti apa istilahnya langsung dibiarin aja terus rusak. Biasanya kerusakan itu kan semakin parah. Biasanya ya sudah harus langsung ganti spare part lah atau apa. Biasanya kan akan seperti itu. Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan, Dit? Nggak ada? Belum, Bu. Belum, oke. Pokoknya saya nggak tinggal tidur aja sama kalian. Jelas, Bu. Jelas. Nanti saya Absenin aja, Bu. Absenin, Bu. Kayaknya iya nih, bahaya nih kalau enggak. Random Dari tadi. Yulita? Mbak Yulita? Iya, Bu. Paham? Iya, Bu. Bisa dipahami? Alhamdulillah paham, Bu. Alhamdulillah paham. Ulil? Sejauh ini. Gimana, Lil? Ada pertanyaan, Lil? Belum, Bu. Belum. Yulandra? Hadir, Bu. Ikut? Mbak ikut? Mana? Paham? Kamu di mana, Yulandra? Kamu PKL? Di asrama, Bu. Kirain. Kok backgroundmu seperti di mana gitu?
Mbak Ruth gimana? Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Paham, Bu. Paham, Bu. Nggak ada? Oke, Mbak Ruthnya nggak ada. Kedengaran ya, Bu? Kenapa? Udah paham, Bu. Kedengaran. Oke, kita lanjut ya. Tadi mana sih? Startup sudah ya tadi sepertinya. Startup udah, Bu. Sudah kan? Kok bisa Udah berpindah? juga. Nah, ini. Kemudian selanjutnya adalah operasi yang ekonomis. Ini sudah kan tadi? Ya, Belum ya? ini, Bu. Operasi yang ekonomis dinyatakan adalah biaya operasi yang murah. Kalau bisa kan namanya operasi ekonomis, namanya perusahaan itu kan dia operasinya sekecil mungkin, penjualan yang sebesar mungkin. Sehingga kan dia mendapatkan keuntungan yang besar. Inginnya kan seperti itu. Kemudian, maintenance adalah bagian dari biaya operasi. Kalau mahal menjadi tidak ekonomis, ya jelas ya. Dimana maintenance itu kita nggak bisa gitu kan. Makanya biasanya orang atau perusahaan itu akan lebih senang dengan kontrak dengan maintenance. Jadi kontrak maintenance itu artinya dalam setahun tahun jika terjadi apa-apa dia perusahaan yang pensuplai itu yang akan menghandle dalam artian kalau memang misalnya ada masalah, oh ya ini misal pompa saya nggak bisa beroperasi, berarti itu sudah menjadi tanggung jawab dari perusahaan yang maintenance-nya. Dia yang harus datang, harus memperbaiki dan yang lainnya. Itu biasanya dilakukan seperti itu. Daripada, atau bisa juga sih, tergantung juga di perusahaannya apakah dia mempunyai tim khusus. Tim khusus yang memang berfungsi untuk merawat masing-masing alatnya atau ada divisi khusus untuk maintenance mungkin. Tergantung mekanismenya. Biasanya tiap perusahaan itu memang berbeda-beda. Tergantung dari, maksudnya, ya sudah dia pengen lebih prefer yang mana. Kalau dirasa karena tempatnya terpencil, kalau nanti mendatangkan orang dari luar membutuhkan waktu lama, mungkin dia lebih prefer dengan menggunakan satu unit atau satu bagian khusus yang memang menangani masalah maintenance, supaya bisa dia ke-handle dengan cepat, itu juga bisa. Kemudian ukuran ekonomis dinyatakan dengan ukuran finansial, yaitu return on investment, IRR, NPO, ROI, POT, dan lain-lain. Itu nanti untuk istilah-istilah ini kalian tanya ketika matematika teknik ya. Nanti istilah-istilahnya seperti apa. Kemudian bagian operasi selalu menggunakan ukuran finansial sebagai tolak ukur keberhasilan. Pasti, karena kan finansial. Karena kita akan bisa melihat bahwa perusahaan kita untung kan memang dari segi finansialnya seperti apa ya. Keuntungan yang kita dapatkan itu berapa, itu biasanya menjadi tolak ukur keberhasilan. Jadi semakin tinggi untung, ya sudah perusahaan itu dianggap semakin semakin tinggi untung, berarti perusahaan itu dianggap semakin berhasil. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau enggak? Jelas, Bu. Jelas, oke. Oke, resiko operasional. Setiap peralatan operasional selalu mempunyai risiko kalau terjadi kegagalan, pasti ya. Jadi makanya ketika kita mendesain tadi kan desain dari awal, itu kan kita mau memastikan, kita mau benar-benar mengecek, memastikan dari beberapa bidang, beberapa keahlian kita satukan, kita bersama-sama duduk bareng untuk mengevaluasi desain kita agar resiko-resiko itu tidak terjadi. Itu makanya resiko itu tidak terjadi. Oleh karenanya peralatan dengan risiko besar harus lebih mendapat perhatian dibanding risiko kecil. Jadi memang prioritasnya misal kalian pakai tekanan yang maksudnya tangki dengan menggunakan tekanan tinggi, otomatis kalian pasti akan lebih memprioritaskan alat tersebut. Karena apa? Selain dia mungkin lebih mahal, dia juga mempunyai risiko yang lebih tinggi. Dalam artian misal kalau kalian over pressure, otomatis ya kalau cuma over pressure kemudian tidak terjadi apa-apa. Kalau terjadi ledakan misal, itu kan nanti akan berakibat sangat fatal, tidak cuma ke masalah proses kalian yang terhenti, tapi juga mungkin keselamatan orang-orang di sekitar, karena resiko kalian pasti sudah tahu resiko untuk tekanan tinggi seperti apa. Kemudian ukuran besar kecilnya risiko dilihat dari dampak finansial, lingkungan, keselamatan, dan lainnya. Jadi sini, jadi otomatis untuk kalian ya bisa bilang, oh ini resikonya tinggi, tetapi dia terhadap keselamatan seperti apa sih? Ya biasa-biasa aja sih. Kalau terjadi kebocoran kemana ya? Paling cuma setetes, 2 tetes, berarti kan dia resikonya kecil. Tapi ketika dibilang
kalau terjadi ledakan seperti apa? Ya jelas kemungkinan orang yang di sekitar situ akan berdampak, bisa menyebabkan kematian, itu pertama mungkin. Yang kedua, kalau lingkungannya seperti apa? Lingkungannya ya kalau sampai terjadi bocor bisa mencemari lingkungan di sekitar, itu juga risikonya berarti tinggi. Kemudian untuk finansial, berarti misal kalau satu terjadi kebocoran di sini di satu alat misalnya reaktor, ya sudah prosesnya nggak bisa berjalan, otomatis berhenti, pabriknya harus menunggu sampai dia bisa running lagi, berarti kan dia mempunyai resiko finansial yang tinggi juga di situ. Kemudian oleh karenanya setiap peralatan digolongkan paling tidak dalam 3 golongan, yaitu kritis, semi kritis, dan non kritis. Kalau yang sangat berisiko tinggi berarti dalam kondisi kritis, kemudian semi kritis dan non kritis. Peralatan non kritis tidak perlu mendapat perhatian berlebih. Sebenarnya kan setiap peralatan itu kita tetap harus apa istilahnya harus melakukan maintenance, pengecekan lah minimal. Jangan sampai kita sama sekali tidak tahu kondisi alat tersebut. Itu. Tapi juga tidak usah kita misalkan ini pipa di sana ada pipa nih yang menghubungkan antara tangki A dan tangki A ke tangki ke feed misal. Ya tetap kita ngecek, memastikan bahwa tidak ada bocoran dan yang lainnya, tapi juga nggak harus setiap hari dicek. Biasanya kan apakah dari sistem kontrolnya dia sudah bisa mendeteksi atau enggak, itu juga bisa diperhatikan di situ. Bisa dipahami ya sampai di sini ya? Ada pertanyaan? Semuanya jelas? Sama? Casper, kita mau melihat Casper hari ini. Betul, Bu. Halo, Bu. Gimana Casper? Jelas, Bu. Casper hadir, Video, Bu. Bu. Sudah buka video, Bu. Iya, gimana Casper? Videomu mana, Casper? Gimana, Bu? Videomu mana? Aku belum melihatmu hari ini. Oke. Ini Casper, Bu. Mumpung liburan gitu, menggondrongkan rambut ya. Gimana, Bu? Mumpung liburan, kamu bisa menggondrongkan rambutmu ya, memanjangkan rambutmu. Nggak Iya, kan Bu. Pak Ayudi ya? Duta shampoo lain. Duta shampoo. Oke, ada pertanyaan? Jelas? Cukup, Bu. Masih paham. Oke. Jadi ini untuk pertanyaan bab 1, tolong dijawab, nanti dikumpul, dikirim. Kayaknya saya belum pernah ngasih tugas ya untuk yang desain-desain. Silahkan dicatat sebelum kita akhiri untuk hari ini. Ada pertanyaan? Tugasnya dikumpul kapan, Bu? Sebelum minggu depan. Oke. Sebelum pelajaran minggu depan. Seperti biasa ya, ditulis, kasih nama, dikumpulkan ke Rama, baru sama Rama dikirim bareng-bareng ke saya. Iya, Bu. Diketik aja kan ya, Bu? Boleh, diketik. Diketik aja lah, tulisan kalian jelek. Saya pusing. Dibikin PDF, Bu. Alhamdulillah. Ada yang mengerti. Saya pusing kalau baca tulisan. Oke, ini untuk tugasnya. Saya akhiri dulu ya, nanti masih boleh dicatat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.